Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rahman Mahendra. Saya merupakan mahasiswa Universitas Terbuka asal Pokjar Belitang 1 dengan NIM 856611724. Yang mana pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum IPA di SD, yaitu yang berkenaan tentang simbiosis. Pada kesempatan ini, simbiosis yang akan saya tampilkan adalah tentang berkaitan tentang simbiosis parasitisme. Yang mana kita tahu simbiosis parasitisme itu adalah hubungan satu makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya, yang mana ada salah satu pihak yang diuntungkan, sementara pihak yang lain ini dirugikan. Yang mana untuk alat dan bahan yang akan saya gunakan dalam praktikum kali ini cukup mudah dan bisa ditemukan dimanapun. Yaitu yang pertama ada satu alat tulis dan juga lembar pengamatan. Sementara untuk bahan pengamatannya sendiri bisa kita temukan di alam sekitar kita. Oke, langsung saja akan saya berikan contohnya terkait adanya simbiosis parasitisme di alam. Baik, saat ini saya sudah berada di kebun dan saat ini saya akan menunjukkan salah satu contoh dari simbiosis parasitisme, yaitu salah satunya antara hubungan antara manusia dan juga nyamuk. Bisa dilihat di sini ada nyamuk yang menempel. Nah, ini menunjukkan salah satu contoh simbiosis parasitisme, yang mana salah satu pihak diuntungkan dan salah satu pihak yang lainnya dirugikan. Salah satu pihak yang diuntungkan yaitu adalah nyamuk, di mana nyamuk bisa mendapatkan asupan makanan berupa darah, dan juga salah satu pihak yang dirugikan ini adalah manusia, yang mana dapat menyebabkan manusia gatal-gatal. Kita beralih ke contoh yang lainnya dari simbiosis parasitisme. Baik, di sini saya akan memperlihatkan contoh lain dari simbiosis parasitisme. Contoh simbiosis parasitismenya di sini adalah terkait hubungan antara pohon jagung dan juga ulat daun. Bisa dilihat di sini bahwasanya ulat daun memakan pohon jagung yang menyebabkan pohon jagung berlubang-lubang. Di mana yang diuntungkan di sini adalah ulat daun yang bisa memakan daun jagung. Yang dirugikan adalah daun jagung karena menyebabkan daun bolong-bolong tersebut. Kita beralih ke contoh simbiosis parasitisme yang lain. Contoh simbiosis parasitisme yang lain adalah hubungan antara kucing dan juga kutu, di mana ada makhluk hidup yang diuntungkan dan ada juga yang dirugikan. Yang diuntungkan di sini adalah kutu karena kutu bisa menghisap darah ataupun bisa mendapatkan makanan dari kucing. Sementara kucing sendiri akan merasa dirugikan karena digigiti oleh sang kutu tersebut. Kita menuju contoh lain dari simbiosis parasitisme. Baik, ini adalah contoh lain dari simbiosis parasitisme, ialah hubungan antara pohon benalu dan juga pohon jambu, di mana di sini ada yang diuntungkan dan juga dirugikan. Yang diuntungkan adalah pohon benalu karena pohon benalu bisa mendapatkan nutrisi dari pohon inangnya, serta yang dirugikan ini adalah pohon jambu karena nutrisinya dihisap oleh pohon benalu. Kita beralih ke contoh simbiosis parasitisme yang lainnya. Contoh simbiosis parasitisme yang terakhir adalah hubungan antara manusia dengan cacing pita, yang mana ada yang diuntungkan dan juga yang dirugikan. Yang diuntungkan adalah cacing pita dan yang dirugikan adalah manusia, karena manusia bisa mengalami yang namanya cacingan. Baik, setelah saya sajikan beberapa contoh tentang adanya simbiosis parasitisme di alam, yang mana sudah saya tulis hasilnya dalam tabel pengamatan yang saat ini saya pegang, yang mana terkait beberapa contoh tersebut, yaitu diantaranya antara hubungan manusia dengan nyamuk yang termasuk dalam simbiosis parasitisme, lalu ada kucing dengan kutu, lalu pohon jambu dengan benalu, dan pohon jagung dengan ulat, serta manusia dan cacing pita yang bisa menyebabkan manusia cacingan.
Yang mana dari kesemua itu dapat disimpulkan bahwasanya adanya simbiosis parasitisme di alam sekitar kita, yang mana ada salah satu pihak yang diuntungkan sementara pihak yang lainnya ini dirugikan. Lalu terkait pertanyaan apakah ada di antara simbiosis parasitisme yang dapat menyebabkan kematian, jawabannya itu ada. Bahwasanya terkait hubungan antara manusia dengan nyamuk, bisa dijelaskan bahwasanya nyamuk bisa menyebabkan kematian pada manusia, yang mana manusia tersebut akan mengalami yang namanya demam berdarah jika yang menggigit itu adalah nyamuk Aedes aegypti. Dan ini merupakan salah satu kerugian dari adanya simbiosis parasitisme. Dan yang lainnya sudah saya sebutkan beberapa kerugian yang dialami oleh beberapa makhluk hidup terkait adanya simbiosis parasitisme di alam. Demikianlah praktikum IPA di SD yang dapat saya lakukan terkait simbiosis parasitisme di alam. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.